Saya baik. Kak Siska apa kabar? Aku baik juga nih Kak. Oh ya, dengar-dengar kita udah masuk dalam era new normal ya Kak? Benar banget tuh Kak Jessica. Pemerintah udah mencanangkan kebijakan new normal nih sekarang. Kira-kira new normal itu apa sih Kak? Intinya itu kita masih bisa berkegiatan seperti biasa, tapi dengan menjaga protokol kesehatan. Terus kalau pengaruhnya sama ibadah persekutuan tahunan itu apa Kak? Nah, pengaruhnya itu adalah untuk ibadah berangkat PTK kita masih dalam online kayak pada biasanya. Cuman kalau gereja umum itu udah bisa untuk datang ke gerejanya, tapi dengan syarat mengikuti protokol kesehatan yang sesuai dengan aturan yang ada. Gitu ya Kak. Wah, kalau gitu kita mulai aja yuk Kak ibadah persekutuan tahunan online-nya. Betul banget nih, adik-adikku sudah nunggu nih buat mulai ibadah. Nah, sebelum itu, baiknya adik-adik nyiapin nih kidung jemaat, Alkitab, kidung muda-mudi, serta persembahan untuk disiapkan sebelum ibadah. Betul banget tuh Kak. Baiklah adik-adik, kalau adik-adik udah siap, kita akan bangkit berdiri. Sama-sama kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, masih bangkit berdiri adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk kita bernyanyi bersama-sama Mars Persekutuan Taruna. Bersamalah tanpa ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa. Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sendiri, hai Taruna GPIB. Sang masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tetap bangkit berdiri ya. Kita akan menghadap Tuhan yang sudah mengasihi kita sampai saat ini. Kita akan menyanyi lagu pembukaan yang terambil dari Kidung Jemaat nomor 18 bait 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Baik adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, yang benar-benar kerja surga, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini Kau telah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing, di dalam kondisi kami, sehingga kami dapat berkumpul dan bersama-sama
sama-sama beribadah persekutuan keturunan. Ya Bapak, kami ingin kiranya Engkau yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga dari ibadah ini kami anak-anakmu dapat selalu fokus ya Tuhan untuk mau mendengarkan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur berapa Kak? Mazmur 66 ayat 1 sampai ke 7. Mazmur 66 ayat 1 sampai ke 7. Kita akan membacakannya secara berganti-ganti. Bait yang pertama akan dibacakan oleh adik-adik yang perempuan serta Kak Jessica, dan bait yang kedua, bait yang genap akan dibacakan oleh adik-adik yang laki-laki serta Kak Jeremy. Oke, kalau gitu udah Kak? Udah. Mazmur 66 baitnya ayat yang 1 sampai ayatnya yang ke-7. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Demikian pembacaan Mazmur kita. Sekarang kita akan merespon Mazmur kita dengan bernyanyi dari mana Kak? Dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Ada di PT, sebentar kita membaca firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan yang sebentar akan terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu, minta bimbingan Roh Kudus supaya kita boleh fokus dalam pembacaan kita dan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Bapa, bahwa pada kesempatan kali ini kami masih diperbolehkan, masih diberikan kesempatan untuk membuka Alkitab kami dalam kitab Rut pasal 1. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Bapak berkati pembelajaran kami pada hari ini. Bapak berkati diskusi kami. Bapak berkati apa yang kami baca pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengambil apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kami dan kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa. Amin. Mari kita buka dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Rut 1 ayat 1 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek
suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Pagi adik-adik PT, apa kabar semua? Luar biasa. Kakak berdoa buat setiap adik-adik yang ada di rumah sana, semua dalam keadaan yang sehat, semua dalam keadaan yang baik. Nah, sebentar lagi kita akan belajar firman Tuhan dari apa yang sudah kita baca dari kitab Rut. Mungkin adik sudah pernah mendengar tentang cerita ini berkali-kali, dari zaman waktu adik-adik masih di PA, kemudian di PT, kita mengulang lagi tentang cerita ini, tentang cerita Naomi dan Rut. Ya. Inti pembahasan kita adalah bagaimana kisah hidup mereka, bagaimana kisah hidup Naomi dan Rut ketika mereka dalam posisi yang sulit di dataran Moab, lalu mereka kembali lagi ke Israel. Pada pembacaan kita melihat bahwa keluarga Naomi dan Elimelek awalnya ini bersama dengan Mahlon dan Kilion pergi ke tanah Moab karena di Israel ini sedang tidak subur, sedang tandus. Lalu mereka harus menghidupi keluarga mereka. Mereka pergi ke tanah Moab, di mana bagi orang-orang Israel, orang di luar lingkungan Israel, termasuk orang Moab ini adalah orang-orang yang kafir. Tapi demi memenuhi kehidupan hidup mereka, mereka terpaksa keluar dari tanah Israel, dari Bethlehem, dari Yehuda, masuk tanah Moab. Di sana mereka tinggal selama belasan tahun. Ya, tinggal selama belasan tahun. Ada Naomi, Elimelek, Mahlon, Kilion, itu keluarga intinya yang pergi dari Bethlehem menuju Moab. Di sana dikatakan bahwa Elimelek, suami dari Naomi, mati di sana. Lalu Mahlon dan Kilion itu menikah dengan orang lokal, orang setempat, orang Moab.
yaitu dengan Orpa. Naomi mengambil menantu Orpa dan Ruth. Mereka tinggal bersama-sama di Moab selama 10 tahun sampai pada akhirnya Mahlon dan Kilion meninggal. Maka tinggallah Ruth bertiga dengan Orpa dan Naomi tinggal bertiga dengan Orpa dan Ruth. Tapi mereka memutuskan untuk kembali ke tanah Yehuda karena di sana dikatakan bahwa Tuhan sudah menyuburkan lagi tanah di Yehuda. Tapi sebelum pulang, karena Naomi dia merasa bahwa dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi, ya. Dari pembacaan kita, Naomi merasa sangat bahwa kehidupannya pahit, tidak ada lagi yang dia miliki. Laki-laki dalam keluarga sudah mati semua, Elimelek, Mahlon, Kilion, sehingga tidak ada rasa lagi bahwa dia harus menahan Orpa dan Ruth untuk tinggal bersama dia. Maka dikatakannya dalam pembacaan kita, pulanglah anak-anak. Maksudnya supaya Orpa dan Ruth kembali ke tanah leluhurnya, ke bapak ibunya, supaya bisa melanjutkan hidup mereka di sana. Mereka bisa mencari suami lagi orang Moab di sana, bisa melanjutkan kehidupannya. Karena Naomi sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan kepada Ruth dan Orpa. Tapi luar biasa yang terjadi, bahwa Orpa dan Ruth tinggal 10 tahun bersama-sama dengan Naomi itu tidak sia-sia. Mereka belajar bagaimana Allah Israel itu berkarya dalam keluarga kecil mereka. Meskipun mereka tinggal di tanah asing, bahwa Allah Israel begitu menyayangi mereka, begitu memelihara mereka. Orpa dan Ruth belajar bagaimana, siapa itu Allah Israel, sehingga mereka ketika Naomi menyatakan pulang nak, pulang sana, aku mau balik sendiri ke Israel, ke Yehuda. Tapi mereka bilang enggak, kami mau ikut mertua, mau ikut Naomi. Tapi karena Naomi begitu memaksa, kita baca bahwa masakan aku harus menikah lagi nanti, punya anak lagi, baru aku bisa kasih kamu laki-laki lagi. Karena dalam adat Israel yang membuat sebuah keluarga itu adalah laki-laki. Jadi kalau tidak ada laki-laki, jadi sebenarnya tidak ada keluarga, tidak ada keluarga utuh. Sehingga Naomi bilang ya sudah, nggak ada keluarga kita di sini. Tapi Ruth dan Orpa bilang enggak. Karena mereka sudah tinggal 10 tahun, mereka merasa bahwa mereka itu adalah satu ikatan luar biasa yang diikat oleh begitu besar kasih setia Tuhan buat keluarga mereka. Tapi Naomi mendesak. Pada akhirnya kita baca di ayat ke-13, 14, Orpa meninggalkan, tapi dengan berat hati sekali. Orpa meninggalkan Ruth, kembali ke bapak ibunya, tapi dengan penuh berat hati. Bagaimana dengan Ruth? Dikatakan Ruth tetap bersama dengan Naomi. Pembacaan kita selesai di sini di ayat 14. Tapi adik-adik pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Apa yang terjadi dengan Ruth, apa yang terjadi dengan Naomi. Yang mau kita bahas sekarang adalah bagaimana Ruth itu tetap setia mendampingi Naomi. Bagaimana Ruth itu mendedikasikan hidup dia buat Naomi. Yang notabene adalah orang lain buat dia. Yang terikat karena perkawinan dengan anaknya. Tapi ketika anaknya sudah meninggal pun Ruth tetap setia kepada Naomi. Ruth tetap menemani Naomi. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, di 16b, 16 bagian terakhir, bahkan Ruth menyatakan bahwa bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini yang menjadi titik landasan kita. Bagaimana karakter Ruth itu mau dibentuk. Ruth yang orang Moab, orang asing, orang kafir yang belum pernah mengenal Allah tadinya sebelum datang ke keluarga Elimelek, keluarga Naomi. Tapi dibentuk Tuhan sehingga dia berani menyatakan bahwa Allah Israel ada Allahnya. Orang di luar Israel dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi Yehuda pada saat itu. Kakak sarankan untuk adik-adik membaca ayat kelanjutannya, membaca Ruth ini secara keseluruhan. Karena di situ akan digambarkan bagaimana perjalanan kisah Ruth dan Naomi, terutama Ruth. Karakternya dibentuk sama Tuhan, dibentuk oleh Tuhan menjadi karakter yang luar biasa yang patut kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang harus kita teladani? Kesetiaannya, ketaatannya sama Naomi. Bagaimana kita harus setia pada Tuhan, setia pada setiap yang sudah Tuhan siapkan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatunya baik buat kita.
Kita ada hidup dalam sekarang ini ya, kita hidup dalam situasi di mana ketidakpastian terjadi, di mana adik-adik juga tidak tahu kapan kita bisa masuk sekolah. Ada orang-orang di luar sana yang nggak tahu kapan bisa bekerja kembali, kapan kita bisa bersenang-senang bersama-sama dengan mengumpul sama teman, nongkrong sama teman lagi seperti biasa, kita nggak tahu kapan. Oleh karena Tuhan menghadirkan penyakit ini, virus corona ini di antara kita semua, sehingga kita semua dibatasi. Dengan adanya pandemi ini kita diuji kesetiaan kita, bagaimana kita mampu menaati apa yang sudah ditetapkan, aturan-aturan yang sudah diberikan kepada kita, bagaimana kita harus bisa menahan diri, bagaimana kita harus bisa menjaga diri, jaga jarak dengan orang sekitar kita, rajin-rajin mencuci tangan, merawat tubuh kita supaya kita bisa mengikuti, supaya kita bisa menyelesaikan ujian yang diberikan Tuhan ini dengan baik. Karena kita juga tidak tahu kapan ini selesai. Anggap saja ini kita lari, tapi kita lari nggak tahu kapan, di mana finishnya. Tuhan nanti yang tentukan kapan kita akan selesai. Tapi yang pasti dari Naomi kita belajar, dari Ruth kita belajar bahwa teladan tentang setia dan taat kepada Tuhan, kepada sesama, itu penting. Kenapa? Karena segala satunya Tuhan persiapkan dengan baik di depan sana dari apa yang sudah kita lakukan di masa sekarang. Patuh dan setia itu penting. Kalau adik-adik sudah membaca kisah kelanjutan dari Ruth ini, adik-adik kan tahu apa yang sudah Tuhan persiapkan buat Ruth dari kesetiaannya, dari ketaatannya, dari kepatuhannya, terutama kepada Naomi. Kalau kita baca lanjutannya, bagaimana Ruth itu begitu menyayangi Naomi. Mereka hidup bersama-sama. Ruth bilang bahwa yang bisa memisahkan mereka itu hanyalah kematian. Selama mereka masih hidup, mereka berdua masih hidup, mereka akan tetap bersama. Kita baca selanjutnya juga bagaimana Ruth begitu memperhatikan kebutuhan Naomi, dan Naomi juga bagaimana memperhatikan menantunya, menjaga menantunya. Mereka ini dua orang asing yang dasarnya mereka orang asing, yang satu orang Moab, yang satu orang Israel. Tapi bagaimana hubungan mereka yang disatukan oleh Tuhan, yang dikuatkan oleh Tuhan, itu menciptakan berkat, bukan hanya untuk keluarga mereka saja, mereka berdua, tapi pada akhirnya buat orang-orang di sekitar mereka. Bahwa dari apa yang terjadi dalam keluarga mereka itu nampak nyata kuasa Tuhan, nampak nyata bagaimana Tuhan memelihara mereka. Adik-adik gak usah khawatir mengenai masa depan adik-adik, Tuhan sudah persiapkan. Tapi yang pasti adik-adik harus tahu, bertanya sama Tuhan, kira-kira apa yang harus saya ambil Tuhan, jalan saya ke depan. Sekarang kita dibatasi segala sesuatu, tidak bisa bergerak bebas. Tidak segala sesuatu di luar sana juga dibatasi. Banyak orang-orang juga yang tidak pasti kehidupannya. Tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya baik pada akhirnya. Intinya apa? Cuma taat dan setia sama apa yang sudah Tuhan janjikan buat kita. Taat dan setia, meskipun kita tidak tahu apa sih yang disiapkan Tuhan ke depan gitu loh. Rintangan apa, jalan seperti apa yang disiapkan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan, maka segala sesuatunya akan luar biasa bisa kita jalani. Kita tidak bisa dijanjikan bahwa segala sesuatu akan mudah, enggak. Karena kehidupan orang Kristen itu tidak pernah mudah. Tapi yakin dan percaya kalau kita minta kekuatan Tuhan, Tuhan akan bantu kita, ulurkan tangan kasih pengasihannya buat kita, sehingga kita mampu mencapai garis finish. Di mana garis finishnya? Ya, kita semua menjadi pemenang. Dalam waktu yang singkat ini berarti kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Adik-adik hidup sehat, keluarga hidup sehat, seluruh teman-teman di PT juga hidup dengan sehat, tanpa kurangan suatu apapun. Itu garis finishnya untuk saat ini. Tapi untuk kedepannya apa? Ya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
sehingga segala sesuatunya boleh terjadi dalam nama Tuhan. Akhir kata adik-adik harus ingat selalu bahwa taat dan setia itu berdampak luar biasa dalam kehidupan kita. Gak usah lagi kita lihat contohnya, lihat saja Ruth, bagaimana Tuhan persiapkan dia. Begitu pula dengan adik-adik, begitu pula dengan kakak layak, begitu pula dengan seluruh anggota keluarga, anggota jemaat gereja kita, teman-teman PT, semua seperti itu. Tuhan sudah persiapkan satu-satu. Intinya apa? Intinya itu tadi, kita bangun relasi dengan Tuhan yang intim. Doa syafaat tiap pagi, kita apapun terjadi berdoa, sering baca Alkitab, ya, pendalaman Alkitab, supaya kita mengerti apa sih Tuhan mau dalam kehidupan kita. Begitu kita tahu, begitu kita paham, mengerti, maka kita bisa menjalani kehidupan dengan baik. Karena pedoman kita iman, Alkitab, dan kasih karunia Tuhan. Hanya oleh tiga hal itu, maka kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik di dunia. Itu dari kakak. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang luar biasa yang telah dibawakan oleh Kare yang terambil dari kitab Rut ya Kak? Ya benar, dari Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang menceritakan bagaimana kesetiaannya si Rut ini terhadap mertuanya Naomi. Wah, luar biasa banget ya Kak. Coba tuh. Nah, untuk merespon firman yang udah kita dengar dari hari tadi, kita nyanyi dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita satukan hati dan pikiran kita. Sebentar kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Menundukkan kepala kami Bapa dalam hadirat-Mu yang kudus, menyembah-Mu kami oleh karena begitu luar biasa kasih setia-Mu kepada kami. Mengucap syukur atas seluruh rahmat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami semua Bapa, sehingga kami boleh menikmati indahnya kebersamaan dalam Tuhan melalui ibadah minggu persekutuan taruna. Terima kasih Tuhan bahwa kami sudah belajar banyak pada pagi hari ini, terutama bagaimana kami meneladani kisah Rut yang dalam kesetiaannya, dalam ketaatannya terhadap iman dan percayanya, bahwa dia dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Terima kasih Tuhan bahwa luar biasa pelajaran yang kami dapat pada pagi hari ini, sehingga kami juga mau menjadi sarana, menjadi bejana Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada sesama kami.
Biarkan juga kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu setia dan taat akan apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Kami berdoa bagi keseharian adik-adik layan PT kami, dimanapun mereka berada, di keluarga mereka kami berdoa bahwa mereka mampu menjadi anak-anak yang baik, yang patuh dan taat kepada orang tua mereka sebagai wakil Tuhan di dunia. Berikan kesehatan bagi keluarga mereka. Berikan juga karunia berkat melimpah bagi mereka, terutama bagi orang tua kami yang senantiasa terus bersabar mendidik kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu patuh dan taat. Kami berdoa bagi sanak saudara kami yang mungkin kami terpisah jauh dan tak bisa bertemu oleh karena pembatasan dari pandemi. Kami berdoa dimanapun mereka berada, Tuhan, dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi mereka di sekolah, terutama adik-adik kami yang sudah menyelesaikan studi mereka di semester di tahun ajaran ini, dan mereka yang bersiap untuk menghadapi tahun ajaran berikutnya. Bagi hasil yang sudah mereka dapatkan, kami mengucap syukur Bapak, bahwa seluruhnya boleh jadi, bahwa hasil didapatkan boleh sesuai dengan apa yang sudah mereka persiapkan, dan Tuhan berkarya di dalam. Kami berdoa bagi kepastian tahun ajaran yang akan berlangsung berikutnya Bapak, yang sudah ditetapkan, baik yang akan terjadi pada tahun ini ataupun nanti yang akan terjadi pada awal tahun kemudian. Kami berdoa segala sesuatu yang sudah direncanakan oleh pemerintah dalam kehidupan studi adik-adik kami, bahwa segala sesuatunya baik buat mereka. Terima kasih Tuhan, mereka boleh juga punya teman-teman yang luar biasa, yang mungkin mereka sekarang juga terpisah jarak, tapi bisa berkomunikasi melalui perantara-perantara lain. Mereka boleh saling menguatkan, mereka boleh saling mengisi kehidupan mereka, saling menasihati, bercanda dalam Tuhan, bahwa mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat satu sama lain. Kami ucap syukur atas seluruh yang Tuhan boleh berikan kepada adik-adik kami, segala sesuatunya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Kami berdoa bagi persekutuan teruna kami yang mungkin dalam waktu dekat ini Bapak, kami masih belum bisa berkumpul satu sama lain, masih belum bisa bersekutu, bertemu, bertatap muka satu sama lain oleh karena pembatasan dalam pandemi ini. Tapi kami kayaknya percaya kami bersatu dan kami bersekutu melalui pembelajaran, melalui ibadah online ini Bapak, bahwa setiap orang dipersatukan, setiap orang dipersiapkan Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik meskipun ada pembatasan. Terima kasih Tuhan atas seluruh orang yang berkarya, atas seluruh orang yang berusaha, yang Tuhan persiapkan juga agar ibadah ini terjadi, agar ibadah minggu persekutuan teruna ini boleh terjadi saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami GPIB Yudea, baik pusat maupun seluruh gospelnya, Binong, Bonang, Citra Raya. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang boleh turut andil dalam adanya persekutuan ini, dalam adanya gereja ini Bapak, di mana juga kami mengucap syukur bahwa pada minggu-minggu ini boleh diperbolehkan untuk membuka kembali gereja kami, boleh diperbolehkan anggota jemaat untuk hadir di gereja kembali, meskipun juga dengan pembatasan juga. Tapi kami mengucap syukur bahwa segala sesuatunya boleh Tuhan persiapkan, boleh terjadi oleh karena Tuhan begitu mengasihi umat-umatnya yang ingin bertemu dengan Tuhan. Kami ucap syukur juga bagi seluruh orang yang boleh mengambil bagian dalam kegiatan gerejanya. Biarkan mereka berkarya melayani Tuhan dengan baik. Seluruh presbiter, pendeta yang boleh ada di sini Bapak, kemudian para pelayan dan anggota-anggota jemaat yang mengisi gereja ini, Tuhan boleh memberkati kami semua di sini, sehingga gereja Tuhan boleh besar, sehingga gereja Tuhan boleh menjadi berkat dan memberkati setiap orang yang ada di dalamnya, dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pospel-pospel yang mungkin belum bisa dibuka oleh karena perizinan dan pembatasan, tapi kami yakin dan percaya
bahwa kami tetap satu hati dimanapun kami berada sebagai satu jemaat GPID Yudea. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi negara kami, terutama pemerintahan yang bersusah payah, bekerja keras untuk mengatasi masalah pandemi ini, terutama ya Tuhan, para presiden, menteri, jajarannya, segala sesuatunya boleh Tuhan persiapkan agar kehidupan kami boleh menjadi lebih baik. Kehidupan kami sebagai warga negara ini boleh menjadi lebih baik. Bapak berkati mereka semua yang bekerja di sana, Bapak. Boleh segala sesuatunya, segala pilihan yang boleh mereka ambil demi kemajuan bangsa ini, demi masyarakat rakyat Indonesia yang ada di dalamnya, Bapak. Berkati juga seluruh rakyatnya, Bapak, boleh mengenal akan aturan-aturan, pembatasan-pembatasan yang sudah diterapkan, sehingga kasus-kasus yang boleh terjadi, kasus penyakit yang boleh terjadi boleh menurun dan kita bisa hidup secara normal kembali. Ya Pak, kami berdoa secara khusus bagi kebijakan yang sebentar boleh diambil oleh pemerintah kami, itu mengenai new normal, bahwa kehidupan normal layaknya seperti biasanya di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa Bapak, bahwa segala sesuatu boleh terjadi dengan baik, bahwa ekonomi boleh berjalan kembali dengan baik, pemerintahan boleh berjalan dengan baik, industri-industri boleh berjalan dengan baik, terutama juga sekolah-sekolah boleh kembali dibuka lagi. Kami berdoa segala sesuatu boleh kembali menjadi normal Bapak. Segala sesuatu ini kami mau bawa dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kami sadar bahwa kami adalah manusia-manusia yang berdosa, tidak luput dari dosa. Oleh karena itu Bapak, kami mohon ampun akan segala sesuatu yang telah kami perbuat dan salah di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan, baik kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara perkataan kami, pemikiran kami, atau tindakan kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun ya Bapak. Ya Bapak, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon pelihara kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami masalah kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 sampai 13 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan adik-adik. Maka dari itu, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 389, bait 1 dan 4, Besarlah Kasih Bapakku. Oh
Oke adik-adik, kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan tadi. Kakak undang bangkit berdiri untuk kita doakan. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan telah memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini sehingga kami dapat beraktivitas hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkatilah persembahan ini agar berguna dan bermanfaat bagi sesama kami dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan, Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan agar selalu ikut dalam kehendak-Mu dalam melakukan segala sesuatu ya Tuhan. Dan juga Tuhan, ampunilah segala dosa yang telah kami berbuat, tidak sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Nah, sekarang kita akan masuk dalam saat yang ditunggu-tunggu sama adik-adik. Apa tuh Kak? Warta PT. Adik-adik, kita masuk ke dalam Warta PT. Untuk yang pertama, untuk adik-adik selalu jaga kesehatan dengan makan makanan yang seimbang, olahraga yang teratur, dengan menjaga sikap distancing, jauhi kerumunan, dan menggunakan masker di luar rumah dan jika sedang keadaan yang tidak sehat. Lalu untuk selalu cuci tangan dengan sabun saat sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah dari kamar mandi, dan saat sudah beraktivitas. Lalu yang kedua, untuk selalu patuhi orang tua dengan membantu orang tua di rumah dan mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Lalu yang ketiga, untuk mendoakan keadaan bangsa dan negara ini yang sedang dilandai musibah virus corona agar cepat berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Mohon menjadi poin dari syafaat adik-adik. Lalu yang terakhir, untuk persembahan bisa diberikan kepada orang tua, adik-adik semua, supaya nanti diberikan ke korsek kalian masing-masing. Demikian Warta PT kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menutup ibadah kita. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kiranya firman Tuhan yang sudah didengar dapat dilakukan oleh adik-adik PT, baik dalam kehidupan sekarang, esok, dan seterusnya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersulih dengan Merdu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sudah belajar banyak hal Bapa dalam pembelajaran kami, dalam ibadah kami pada pagi hari ini, di mana kami sudah sampai pada penghujung ibadah ini. Terima kasih Tuhan atas seluruh kisah yang boleh kami dengar, kisah yang boleh kami baca dalam kitab Rut, yang boleh kami dapatkan intisarinya bahwa kami mau menjadi seperti Rut Bapa, yang patuh dan taat akan kehidupannya dalam mertuanya. Dia boleh mengerti dan memahami bahwa Tuhan Allah Israel sudah mempersiapkan segala sesuatunya dalam Naomi, sehingga dia boleh berkata bahwa kehidupan Naomi adalah kehidupan Rut. Kami mau meneladani itu Bapak, menjadi orang-orang yang juga percaya, menjadi anak-anak Allah yang juga percaya bahwa segala sesuatunya sudah Tuhan persiapkan, baik bagi orang tua kami, baik diri kami sendiri, baik bagi teman-teman kami. Kami mau menjadi orang-orang yang tanpa bertanya patuh pada Tuhan, oleh karena kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam segala hal.
Terima kasih Tuhan atas ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Meskipun dengan pembatasan-pembatasan, kami belum bisa bertatap muka. Tapi kami yakin dan percaya, suatu saat nanti Tuhan akan perkenankan kami kembali lagi berkumpul dengan teman-teman kami dalam ibadah minggu Persekutuan Teruna. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami Bapak. Mungkin ada yang akan melanjutkan belajar atau melanjutkan kegiatan lainnya. Bapak berkati agar segala sesuatunya boleh terjadi dengan baik, agar segala sesuatunya boleh menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami dimanapun berada. Inilah kami Bapak dalam kekurangan kami, di mana kami tidak pernah lepas dari segala ujian dan cobaan, dari segala sesuatu masalah. Tapi kami ingin percaya oleh dengan kekuatan Tuhan sajalah segala sesuatunya boleh kami tanggung, segala sesuatunya boleh kami bawa dalam kehidupan kami menjelajah hidup kami ke depannya dengan penuh rasa syukur, penuh sukacita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami alaskan oleh satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. T